Ya, postingan dari Presiden Joko Widodo di Instagram yaitu telepon genggam yang digantung kemudian diminta untuk sabar sebentar lagi. Ini ternyata banyak sekali menuai komentar dari warganet. Kita langsung saja akan bergabung dengan Robert untuk melihat hashtag kita siang ini yang ramai sekali dibicarakan. Betul. Apa saja yang seru di warganet? Supi, pada tanggal 20 Oktober nanti mungkin yang menjadi rasa penasaran dari para netizen dan juga warga Indonesia bukanlah masalah pelantikannya. Tapi acara setelah pelantikan itu pengumuman rencananya adalah pengumuman dari jajaran menteri dalam Kabinet Kerja Jilid 2. Yang memang kata Presiden akan diumumkan mungkin tanggal 20 atau tanggal 21. Tapi kode keras disampaikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo dalam akun media sosialnya akan saya perlihatkan kembali. Inilah yang diposting kemarin oleh Presiden Joko Widodo. Ada sebuah gambar telepon menggantung yang kemudian berisikan pesan, tenang saja, yang pasti dia sudah merampungkan dari seluruh nama-nama menteri yang akan menempati posisi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid 2. Tetapi ada juga kode keras, di sini juga dapat dibaca oleh dua hal. Yang pertama adalah Presiden meminta waktu untuk dapat mengumumkan nama-nama menteri karena menteri-menteri yang dipilih sudah rampung dan berasal dari berbagai profesi seperti birokrasi, politisi, santri, akademisi, TNI dan juga Polri. Tetapi yang kedua adalah menjadi pertanyaan netizen, kenapa gambar telepon ini harus berbeda warna antara bagian atas dengan bagian bawah. Banyak juga yang mengartikan warna putih ini sebagai representasi dari sebuah partai asal Jokowi yaitu PDIP yang juga memang terkenal dengan moncong putih. Nah ini mungkin juga dapat diartikan seperti itu bahwa mungkin Presiden Jokowi mengatakan proporsionalitas tetap dijaga dalam jajaran kabinetnya dengan partai terbanyak mendapatkan porsi terbanyak. Nah kita akan lihat kemudian reaksi dari warga netizen karena warga netizen Indonesia sangat kreatif, warga netizen Indonesia itu sangat antusias menyambut menteri-menteri yang baru karena Presiden Jokowi mengatakan banyak sekali kalangan-kalangan muda, generasi milenial yang akan menempati posisi-posisi penting. Nah ini adalah salah satu reaksi. Ada yang pertama adalah dari Popokman di Twitter yang mengatakan, saya selalu siap Pak jika dibutuhkan. Nah jadi menteri urusan superhero pertama di Indonesia. Ini adalah Popokman yang memang sudah lama berkecimpung di Twitter dan memang terkenal dengan tweet yang cukup lucu. Kemudian ada juga yang mengatakan saya selalu siapa kalau dibutuhkan jadi Menteri Pertahanan, Rindu, dan Long Distance Relationship Live. Kemudian selanjutnya dari Boni Namaku, maaf Pak jangan tunjuk saya, yang lain saja. Ceritanya ia sedang menerima panggilan Presiden untuk kemudian ditawarkan menjadi posisi Menteri. Kemudian selanjutnya ada juga yang memposting foto-foto yang sama, ini adalah foto-foto yang sekarang banyak sekali disebar, yaitu ceritanya seolah-olah Presiden Joko Widodo sedang menelpon para netizen untuk menawarkan posisi menteri. Ada juga dari Ramses Nababan yang mengatakan lagi nunggu meme dapat telepon dari Pak Jokowi, ini beredar lagi. Ini bentuknya adalah panggilan masuk seolah-olah dari Presiden. Yang kedua adalah message dari Presiden Jokowi menawarkan posisi menteri. Nah kemudian ada juga yang, nah ini cukup serius. Ini dari Mulyono V. Jalil yang mengatakan, yang penting kabinet Bapak dapat bekerja secara profesional, jujur, loyal terhadap NKRI, dan juga Bapak dapat mengedepankan dari kepentingan bangsa dalam setiap kebijakan, serta ucapan dan tindakannya dapat diteladani oleh rakyat tanpa omong kosong. Kita akan next ke slide yang berisi tweet ini. Di ujung ucapan juga disampaikan terima kasih dan juga selamat berkarya. Kita akan coba untuk tampilkan tweet yang baru saja saya bacakan dari Mulyono V. Jalil. Nah ini yang cukup serius karena memang Kabinet Kerja Jilid 2 akan cukup berbeda, Yang pertama adalah berbeda dari menteri-menterinya, yang kedua adalah berbeda dari nomenklaturnya. Banyak sekali kemudian susunan kabinet yang sudah beredar. Ada yang kemudian mengatakan dari pihak dalam yang kemudian sudah beredar di media, ada beberapa kementerian yang tidak lagi relevan, seperti katanya Kementerian Perdagangan, karena perdagangan internasional akan dimasukkan ke dalam Kementerian Luar Negeri. Ada juga mengatakan ada kebutuhan dari Kementerian Ekonomi Digital, ada juga yang mengatakan butuh badan-badan yang akan dibentuk oleh Pak Jokowi, baik badan-badan yang membutuhkan seperti riset dan juga badan talenta nasional. Tetapi saya berbicara dengan beberapa menteri dalam beberapa hari terakhir, memang ada nuansa berbeda. Jadi yang pertama adalah cukup banyak menteri yang sudah mengucapkan selamat tinggal, tapi cukup banyak menteri yang belum mengucapkan selamat tinggal. Nah, artinya jadi bisa dipastikan beberapa menteri yang dekat dengan Pak Joko Widodo kemungkinan akan menempati kembali posisi-posisi atau dipertahankan. Ataupun juga banyak publik kemudian berspekulasi dengan pertemuan-pertemuan elit tingkat tinggi antara Presiden Joko Widodo dengan partai-partai non-koalisi akan menimbulkan spekulasi apakah non-koalisi partai dapat kursi
menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 gitu Sum. Ya, yang satu juga yang membuat orang penasaran siapa kira-kira menteri milenial gitu ya yang akan dipercaya. Betul. Sumi punya favorit untuk pemberdayaan perempuan atau saya mungkin menteri pemuda dan olahraga. Kita tunggu tanggal 20 ya Sum ya. Iya, kita akan penasaran tunggu. banget lagi. Iya, karena janji Presiden Jokowi kemungkinan akan diumumkan malam itu juga setelah Atau pelantikan besok ya. atau esoknya. Besok Kita ya. akan tunggu seperti apa. Terima kasih Robert. Terima kasih Sum. Untuk ulasannya.